Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara PSS Sleman melawan Barito Putra. Jadi pertandingan ini akan dilaksanakan di kandangnya PSS Sleman ya. Nah, PSS Sleman di pertandingan sebelumnya mereka bermain imbang dengan Arema FC di kandangnya Arema FC. Nah, kalau kita melihat statistiknya, secara penguasaan bola memang PSS Sleman kalah sebanyak 49%. Kesempatan menciptakan gol, PSS Sleman juga kalah sebanyak 4 kali. Arema FC luar biasa sebanyak 16 kali. Dan tembakan ke arah gawangnya hanya berhasil 2 kali, tapi mereka melakukan penyelamatan gawang itu sebanyak 8 kali loh, PSS Sleman. Nah, sedangkan secara serangan juga mereka kalah dari Arema FC sebanyak 77 kali serangannya, dan yang berbahaya hanya sebanyak 26 kali, sangat berbanding jauh dengan Arema FC. Memang di pertandingan ini sepertinya Arema FC menguasai pertandingan. Bahkan peluang-peluangnya Arema FC banyak sekali, ternyata peluang-peluangnya Arema FC. Tapi apa yang terjadi? Kontra strategi dari Coach Seto Nurdiantoro kalau menurut gua sangat efektif. Sangat efektif lagi untuk sangat efektif sekali untuk meredam serangan-serangan dari Arema FC. Memang Arema FC kemarin sudah membuktikan kalau mereka mampu keluar menyerang ketika mereka menang melawan PSIS Semarang. Dan kemarin waktu mereka melawan PSS Sleman, mereka juga keluar menyerang kalau menurut gua. Walaupun sepertinya belum berhasil mencetak gol karena defense-nya PSS Sleman itu sangat dalam dan sangat efektif sekali, dan itu sangat luar biasa, dan itu menjadi salah satu keunggulan dari PSS Sleman kalau menurut gua. Nah, kalau kita melihat Barito Putra, nah di pertandingan terakhir mereka harus kalah dari PSIS Semarang. Kita lihat statistiknya seperti apa. Secara penguasaan bola, Barito Putra memang kalah, yaitu sebanyak 42%. Kesempatan menciptakan gol, Barito Putra juga kalah, yaitu sebanyak 6 kali, dan hanya 2 kalinya mengarah ke arah gawang. Tapi penyelamatan penjaga gawang mereka juga cukup tinggi, yaitu di angka 5. Dan sedangkan secara serangan mereka juga kalah, yaitu di angka 44. Tapi nggak beda jauh sih sebenarnya dengan PSIS Semarang. Serangan berbahaya di angka 30. Nggak berbeda jauh juga kalau menurut gue dengan PSIS Semarang di angka 43. Jadi sebenarnya pertandingan ini cukup merata, walaupun memang sedikit lebih unggul PSIS Semarang. Dan di pertandingan ini sebenarnya Barito Putra unggul lebih dulu melalui golnya Renan Alves ya. Gue lupa namanya, tuh gue lihat dulu ya. Rafael Silva, melalui golnya Rafael Silva, gol melalui bola atas. Lagi-lagi Barito Putra menunjukkan keunggulan mereka dalam bola-bola atas. Dalam hal duel di udara, Barito Putra sangat unggul kalau menurut gue, dan PSIS sempat kecolongan akan hal itu. Nah, tapi akhirnya PSIS berhasil mencetak gol penyama kedudukan walaupun melalui titik penalti, dan memang penaltinya sedikit bisa diperdebatkan kalau menurut gua. Dan mereka akhirnya berhasil unggul melalui gol set pieces yang tendangan bebas dengan melakukan no look header. Kalau menurut gua istilahnya kayak gitu, no look header, karena Wawan berhasil menyundul tanpa melihat gawang dan akhirnya bola itu masuk ke arah gawang. Tapi di sini poinnya adalah memang PSIS Semarang belum berhasil menciptakan gol dari open play. Nah, kalau melihat ini sebenarnya secara permainan Barito Putra nggak jelek-jelek banget amat ketika mereka melawan PSIS Semarang. Tapi yang dimasalahin memang adalah mental. Ketika mereka sudah berhasil unggul, mereka tidak bisa bangkit ataupun mereka tidak bisa mempertahankan keunggulan mereka, walaupun mereka akhirnya terkena penalti. Sepertinya mereka juga tidak berhasil mempertahankan imbangnya mereka. Jadi ya terkait dengan masalah mental sebenarnya Barito Putra sepertinya masih belum stabil kalau menurut gua, walaupun secara permainan memang kalau menurut gua lini pertahanan mereka sedikit lengah lah kalau gua, karena masalah mental tersebut yang akhirnya belum siap ketika mereka terkena penalti dan merasa dirugikan. Akhirnya mental mereka belum siap, akhirnya PSIS Semarang berhasil menambah gol lagi. Nah, kalau kita balik ke pertandingan antara PSS Sleman melawan Barito Putra, kalau melihat dari historinya, mereka sudah beberapa kali ketemu, 4 kali bertemu. PSS Sleman lebih unggul, yaitu sebanyak 2 kali mereka menang. Barito Putra hanya sekali menang dan draw sebanyak 1 kali. Nah, kalau kita melihat statistik di musim ini pun
memang PSS Sleman belum berhasil menang sama sekali. Barito Putra udah sempat menang ketika mereka melawan Borneo FC, tapi mereka kalah 2 kali. Saat ini posisi mereka nggak jauh di antara 15 PSS Sleman dan juga Barito Putra di posisi 12. Dalam hal gol per pertandingan, angkanya di angka 1,33 gol per pertandingan. Nah, sedangkan dalam hal kebobolan, yaitu di angka 1,67 PSS Sleman, sedangkan Barito Putra dia itu di angka 3,67. Di pertandingan pertama mereka kalah sebanyak 8-0. Nah, kalau menurut gua pertandingan ini adalah saat yang tepat untuk PSS Sleman bisa meraih kemenangan kalau menurut gua, karena saat ini pertandingannya akan dilaksanakan di kandangnya mereka sendiri, yaitu Stadion Maguwo Harjo, dan PSS Sleman sepertinya akan memberikan permainan terbaiknya kalau menurut gua. Coach Seto Nurdiantoro sangat efektif sekali dalam melakukan strategi kalau menurut gua, bahkan mereka kemarin berhasil melakukan itu dengan Arema FC, dan sepertinya untuk melawan Barito Putra bisa jadi PSS Sleman akan mengeluarkan strategi menyerang. Nanti kita lihat seperti apa, tapi menurut gua sepertinya ini adalah saat yang tepat buat PSS Sleman bisa menang di pertandingan kali ini. Tapi hasilnya seperti apa nanti kita lihat aja. Tapi kalau menurut gue PSS Sleman bisa menang kok di pertandingan kali ini, karena Coach Seto Nurdiantoro luar biasa performanya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.